Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan renungan malam Natal. Tepat tanggal 24 Desember 2020. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Penantian kita akhirnya membuahkan hasil. Di mana kehadiran Yesus Tuhan di dalam kelahirannya kita sambut dengan penuh keprihatinan. Kenapa? Karena kita sambut kelahiran Tuhan Yesus tahun ini di masa pandemi COVID-19 dan ada kabar terakhir tentang perusuh. Virus COVID-19, saudara-saudara, membuat kita semua menjadi parno, ketakutan, khawatir. Virus COVID-19 membuat diri kita seakan-akan jauh dari gereja, jauh dari Tuhan. Tak dapat lagi bersekutu bersama-sama, berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan bersama di dalam gereja. Virus ini membuat kita semua menjadi robot-robot yang tak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, menyikapi Natal tahun ini di dalam masa pandemi? Ada jugakah ketakutan, khawatir akan virus corona? Atau pengacau-pengacau yang mau berbuat ulah? Malam ini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita dikuatkan oleh malaikat atas kelahiran Yesus Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Haleluya. Lukas 2 ayat 10. Tidak ada ketakutan, kekhawatiran bagi kita di dalam merayakan Natal tahun ini di tengah-tengah pandemi, saudara-saudara. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara. Dia lahir membawa kebebasan bagi kita yang percaya. Membebaskan kita dari ketakutan, sakit penyakit, belenggu dosa. Kelahiran Yesus membawa banyak orang dari berbagai lapisan. Entah para gembala miskin, entah kalangan rakyat jelata, entah para sarjana raja dari timur. Datang menjumpainya sebagai sahabat. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita pun patut hidup sebagai sahabat bagi sesama orang. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam Natal hari ini. Natal kelahiran Yesus, kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Sahabat yang punya hati, yang peduli, hati yang turut merasakan penderitaan orang lain. Hati yang mau melihat dan mendengarkan warta kelahiran Sang Damai Sejati. Hati yang solider tanpa rasa takut dan curiga. Sekali lagi saudara-saudaraku yang terkasih, kita diteguhkan oleh sapaan malaikat. Jangan takut. Ya, jangan takut. Karena telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa kita jangan takut, saudara-saudara? Karena kelahiran Yesus membawa damai, sukacita, dan berkat bagi kita semua yang percaya. Hanya hati yang penuh dosa, kebencian, iri, hati yang cemas akan hidup ini akan selalu merasa takut. Kelahiran Yesus waktu itu sungguh memperhatikan bagi Maria bundanya, saudara-saudara. Tak ada tempat tumpangan untuk menginap. Yesus mau lahir dalam keadaan yang sangat miskin. Bahkan lahir di kandang domba yang kotor. Ini mau menunjukkan kepada kita semua, saudara-saudara, bahwa Yesus mau hadir di dalam hati kita yang penuh kotor dari dosa. Dan Yesus mau membersihkan kotoran-kotoran itu dari
tubuh kita. Sehingga kita terbebas dari belenggu dosa. Kasih-Nya yang besar kepada kita, saudara-saudara. Kita yang berdosa agar dapat dibebaskan dari dosa ini. Dan memperoleh keselamatan. Segala penyakit, apapun penyakit kita, Dia pulihkan dan disembuhkan. Juga menyelesaikan masalah-masalah hidup kita, saudara-saudara. Yesus mau melepaskan itu semua dan rela dirinya menderita di salib bagi kita. Salibnya, saudara-saudara, itulah kemenangan bagi kita orang percaya kepada Dia. Apa balasan kita terhadap kasih Yesus yang besar ini, saudara? Yesus hanya meminta dari kita melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Yesus mau kita melepaskan keakuan, keegoan kita. Dan mau mengakui segala dosa kita di hadapannya dan mohon ampun. Maka kita akan dipulihkan, disembuhkan, saudara-saudara. Natal ini juga, saudara-saudara, mau mengajak kita semua yang percaya untuk dapat melihat sesama yang kekurangan, yang terlantar, yang papa, yang sakit, yang terpenjara. Karena Yesus sendiri katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 sampai 36. Adakah kita, saudara-saudara, melihat mereka semuanya itu? Ada juga kasih di dalam diri kita, saudara-saudara? Natal yang kita rayakan sebagai kelahiran Yesus ini mau mengajak kita semua, saudara-saudara, untuk mengasihi sesama. Seperti halnya Yesus yang telah mengasihi kita, kita pun mau mengasihi sesama. Mengasihi berarti memberi, saudara-saudara. Mengasihi berarti berkorban, saling memperhatikan. Ini perintah Yesus bagi kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Mengapa kita harus mengasihi, saudara-saudara? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Maka saudara-saudara, Natal tahun ini kita diajak semua untuk yang pertama, sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Jauhkan dari dosa, mau menyerahkan hidup kita hanya kepada Yesus Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan takut menghadapi hidup ini, terutama virus corona. Hiduplah dengan selalu setia dan taat menuruti kebenaran firman Tuhan. Pada masa pandemi ini, kita pun harus taat akan protokol-protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah Tuhan. Pemerintah, yaitu menjaga kebersihan kita dengan selalu mencuci tangan, memakai masker waktu di luar, menjaga jarak, dan menghindari dari kerumunan. Yang ketiga, saudara, mengasihi sesama. Kita mau selalu saling memperhatikan satu sama yang lain. Kita mau memberi kepada mereka yang membutuhkan. Kita mau berempati pada yang kesusahan. Dan yang keempat, saudara-saudara, jadikan momen Natal tahun ini untuk menjalin kembali komunikasi yang putus, yang rusak. Baik itu pada pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, mertua kita, pada saudara kita maupun kerabat-kerabat kita, saudara.
Dan yang kelima, yang tidak dilupakan, kita mau saling mendoakan satu yang lain. Terakhir, saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun mau memberitakan kabar sukacita lahirnya Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang. Bukan hanya kepada saudara kita yang sudah percaya, tapi juga mereka yang di luar sana, agar mereka pun mengenal dan sangat bersukacita atas kelahiran dan kehadiran Yesus di dunia ini. Biarlah dengan Natal ini damai surgawi, damai dari Yesus Kristus selalu ada di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, juga di bumi pertiwi kita, bahkan dunia di mana kita berpijak. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bersama-sama bersorak-sorai, bersukacita atas kelahiran Sang Juru Selamat kita. Saya dan keluarga Sutrisno Taslim dengan keluarga besar dari Kalijati Subang mengucapkan selamat Natal, damai Yesus menyertai kita semua. Amin. Shalom.